Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Rasa syukur itu merupakan bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya memberikan dua pilihan, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau mensyukuri nikmat-nikmatku, maka nikmat itu akan aku tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Adapun jika engkau tidak mau bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada engkau, maka sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Allah memberikan dua pilihan yang sebenarnya nggak ada pilihan. Sebab tidak mungkin kita kemudian memilih azab. Kita nggak mungkin memilih bencana. Kita nggak mungkin memilih hukuman dari Allah. Kita memilih kalau nikmat yang Allah berikan itu ditambah. Jadi kalau kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka nikmat itu akan ditambah. Nah, kalau kita mengingkari, mengkufuri nikmat Allah, maka nikmat akan berubah menjadi azab. Jadi walaupun ada dua pilihan, mau syukur atau mau kufur, tapi pada hakikatnya kita tentu tidak akan memilih neraka. Kita nggak akan mungkin memilih azab, tapi kita memilih nikmat itu ditambah. Kalau kita memilih itu, maka nikmat yang Allah berikan kepada kita, wajiblah bagi kita untuk mensyukurinya. Caranya bagaimana mensyukuri itu? Ya tentu bukan hanya sekedar kita alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan sekedar itu ya. Mensyukuri nikmat Allah adalah dengan cara kita memperbanyak ibadah. Memperbanyak kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu rasa syukur yang sebenarnya. Sebab apa manfaatnya buat apa kita berterima kasih dengan kita mengucapkan alhamdulillah sementara ibadah kita nol. Ada orang yang diberikan kesehatan, dia alhamdulillah ya Allah sehat, alhamdulillah ya Allah diberikan rizki, tapi nggak mau sholat, Ramadan dia nggak mau puasa dan lain sebagainya. Ini bukan syukur yang sesungguhnya. Bentuk syukur yang sesungguhnya adalah dengan kita memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, semakin banyak pula kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau tidak, kalau kita nggak mensyukuri nikmat Allah, malah kita mengkufuri apa yang Allah berikan kepada kita, maka sanksi azab akan diberikan kepada kita tentunya. Kalau kita tidak mau mensyukuri, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ada satu kisah teladan yang patut kita jadikan sebagai buah nasihat ya. Dikisahkan dalam sebuah hadis di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Di zaman dahulu ada 3 orang, yang 3 orang ini oleh Allah diberikan ujian dalam bentuk yang berbeda-beda. Orang yang pertama oleh Allah diberikan ujian, yaitu ia diberikan penyakit kusta. Ya. Penyakit kulit yang menjijikan, sehingga dengan penyakit kusta dia dikucilkan oleh masyarakat. Dia dijauhi oleh orang, bahkan diusir dari kampungnya. Karena merasa bahwa penyakit kusta itu sangat berbahaya dan bisa menular. Adapun orang yang kedua, Allah memberikan ujian kepadanya, yaitu dengan memiliki kepala yang gundul, dan semenjak lahir sampai dewasa itu kepala tidak selembar rambut pun tumbuh. Dari lahir sampai dewasa kepalanya itu gundul. Tidak tumbuh satu lembar pun rambut di kepalanya. Sehingga dengan kepala yang gundul itu, dan pada waktu itu memang suatu yang aneh ya, nggak umum. Sehingga dia ditertawakan orang, dihina orang, direndahkan orang, diledekin banyak orang. Sehingga dia nggak punya harga diri. Ya. Jangankan dia menemukan jodoh ya.
Perempuan ngelihat dia sudah jijik ya. Udah geli karena kepalanya nggak tumbuh rambut. Sementara ya waktu itu orang yang kepalanya gundul itu suatu yang tidak lazim, tidak umum ya. Orang yang kedua. Adapun orang yang ketiga, Allah memberikan ujian, dia memiliki mata buta ya. Matanya buta. Nah, kebetulan dia ini bekerja sebagai pemerah susu. Sebagai pemerah susu, tiap hari dia diberi gaji, diberi honor oleh tuannya itu sebanyak 2 keping uang emas. Hanya saja nih majikannya suka nakal ya. Suka nipu-nipu karena mentang-mentang ini karyawannya itu buta, gak bisa melihat. Dia kadang-kadang memberikan gaji itu seenaknya. Yang mestinya 2 keping emas ya, sesuai dengan perjanjian. Dia terkadang karena mungkin dianggapnya orang buta ini, dia suka memberi kadang-kadang 1 keping uang emas dengan 1 keping uang perak. Kadang-kadang 1 keping emas ya, atau 2 keping perak semuanya. Karena dia anggap gak bakal ngelihat ini, saya kasih uang emas, uang perak pun dia gak bakal membedakan. Nah, satu hari dia setelah memerah susu, ya, dia diberikan 2 keping uang perak oleh majikannya. Pikirnya dia gak bakal tahu, kasih aja 2 keping uang perak ya. Bilang saja itu 2 keping uang emas. Cuma yang orang buta ini, walaupun matanya buta, dia peka ya. Dia bisa membedakan mana uang emas, mana uang perak. Gitu. Selesai dia bekerja, oleh tuannya diberikan 2 keping uang perak. Dia agak curiga, kok agak ringan ya. Kemudian untuk memastikan dia bertanya kepada tuannya. Wahai tuan, yang engkau berikan ini 2 keping uang emas kan? Kata majikan, lah iya. Emang kenapa? Bukan 2 keping uang perak kan? Lah ya bukan. 2 keping uang emas. Kau mencurigai aku. Kau menduga aku memberikan 2 keping uang perak. Mana kamu tahu? Kamu kan buta. Yang kau terima ini 2 keping uang emas. Sudah, kau jangan banyak protes. Kau kan gak tahu. Iya tuan, saya hanya memastikan saja. Iya sudah, kau pulang. Nah, ketika pulang dia lagi-lagi meraba-raba uangnya. Ini saya rasa bukan uang emas ini, uang perak ini. Saya curiga ini agak ringan begini, kata dia ya sepanjang jalan. Kemudian sebelum dia pulang ke rumah, dia mampir ke pasar untuk membeli roti ya, untuk makan malam lah. Sampai di depan tukang roti, Pak mau beli roti? Iya. Berapa? 1 saja. Iya. Harganya berapa Pak? Harganya 1 roti ini 1 keping uang emas. Baiklah, saya beli 1. Ketika dibungkus itu roti, dia pun mengeluarkan uang yang ternyata uang perak ya. 1 keping uang perak. Kata pedagangnya, Pak, mana cukup? Ini 1 roti ini 1 uang emas atau 2 keping uang perak. Iya, ini 1 keping uang emas. Bukan, yang kau berikan ini 1 keping uang perak, gak cukup. Yang benar Pak, iya. Bapak bohong kali. Loh, kamu kan buta. Kamu gak bakal tahu yang kau berikan itu uang emas atau uang perak. Ini uang emas Pak, uang perak. Apa iya? Iya, kalau gak percaya saya panggil orang nih ya. Supaya memastikan barangkali saya bohong, saya manggil orang ini. Dipanggillah orang, Pak bener gak ini uang emas atau uang perak? Ini uang perak Pak. Tuh, uang perak ini. Kau gak cukup membeli dengan 1 uang perak ini, harus 2 uang perak. Kalau 1 keping uang emas. Kalau membeli 1 ini, harus 2 keping uang perak. Akhirnya sudah, dia kasihkan lagi uang perak yang satunya. Sehingga 2 keping uang perak dapat 1 butir roti. Diambillah, kemudian dia pun pergi dari pasar pulang ke rumah. Sepanjang jalan dia menangis. Ya Allah, yang menipu itu majikan saya atau pedagang tadi.
Ya Allah, kenapa engkau berikan aku mata yang buta seperti ini? Andaikan aku tidak buta ya Allah, pasti aku tidak gampang tertipu. Jadi ketika ini mengeluh ya. Yang pertama orang yang penyakit kusta dia mengeluh karena dia dicemoohkan orang, dia dikucilkan orang. Yang kedua juga dengan kepala yang botak dia dikucilkan banyak orang, dia pun mengeluh. Ya Allah, kenapa kepalaku gundul seperti ini? Kenapa dari lahir aku nggak tumbuh satu lembar rambut pun? Gara-gara aku punya kepala yang gundul seperti ini, aku dijauhkan banyak orang. Pun demikian orang yang buta. Ya Allah, kenapa engkau lahirkan aku? Kenapa engkau hadirkan aku di dunia ini dalam kondisi matanya buta? Akhirnya ketiga orang ini bertekad ingin mencari seorang tabib ya. Orang yang berpenyakit kusta, orang yang kepalanya gundul, dan orang yang bermata buta. Mereka bertiga niat keluar dari rumah, dari kampung mereka untuk mencari seorang tabib. Nah, tanpa disadari, ketiga orang ini datang dari kampung yang berbeda-beda. Ternyata dia berjumpa di satu tempat yang sama. Ya, kata orang yang berpenyakit kusta, ada ngeliat orang yang kepalanya gundul, dia bilang, Pak, kenapa Pak ada di sini? Iya, saya sedang mencari tabib. Mencari tabib? Iya. Untuk apa? Ini Mas, kepala saya pengen tumbuh rambut. Saya dari lahir sampai setua ini rambut saya nggak bisa tumbuh rambut. Inilah saya yang kemudian dihina orang, diledekin orang, direndahkan orang. Mudah-mudahan aku bisa menemukan tabib. Kata orang yang berpenyakit kusta, loh kalau begitu sama dong. Maksudnya sama, saya juga ingin mencari tabib. Kau punya penyakit apa? Lihat tubuhku penuh dengan kusta ya. Ini yang membuat aku pun sama diusir dari kampung halamanku. Diusir dari rumahku karena dianggap ini penyakit-penyakit yang berbahaya. Penyakit kutukan yang bisa menyebar ke semua orang. Aku pun diusir. Oh begitu. Tidak lama kemudian datanglah orang yang buta, orang yang ketiga. Wahai Bapak, mau kemana Anda? Kok sendirian dengan bawa tongkat? Iya, saya mau mencari tabib. Mencari tabib? Iya. Untuk apa? Lihat, mataku buta. Aku ingin agar mataku bisa melihat, sehingga aku nggak tiap hari ditipu orang. Loh, kalau begitu, kita bertiga sama tujuannya, mencari tabib. Oh begitu? Iya. Baiklah kalau begitu, kita nyebar saja, kau pergi ke selatan, aku pergi ke utara, dan Anda yang satunya pergi ke arah barat. Kalau di antara kita ada yang menemukan tabib, kita akan segera mencari masing-masing di antara kita, agar semua kita dapat diobati oleh tabib itu. Baiklah. Mereka pun bertiga pergi ke tempat tujuannya masing-masing. Nah ketika itu, dalam hadis diceritakan oleh baginda Rasul, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk hadir dalam kehidupan tiga orang ini. Kemudian datanglah malaikat ini dalam bentuk manusia dengan membawa satu botol obat ya. Satu botol obat. Pertama, malaikat ini mendatangi orang yang berpenyakit kusta. Dalam bentuk manusia, dia bertemu dengan orang yang berpenyakit kusta ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Tuan mau kemana? Saya sedang mencari tabib. Mencari tabib? Iya, apakah Anda tahu? Memangnya Anda punya penyakit apa? Lihat tubuhku penuh dengan penyakit kusta. Penuh darah dan nanah. Aku sangat dihinakan orang gara-gara punya penyakit ini. Kalau begitu saya punya obat ini, kata orang ini. Anda punya obat? Punya obat, barangkali cocok buat kulit Anda. Ah nanti malah parah. Ya mencoba mah apa salahnya. Kemudian orang yang tadi diberikanlah 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes obat dari laki-laki yang
ternyata adalah malaikat ini. Diteteskan dalam sebuah telapak tangan, dikosokkan ke seluruh tubuh. Dan alhamdulillah atas izin dari Allah, orang yang berpenyakit kusta itu ketika diberikan cairan dari laki-laki tadi, dari kaki, dari tangan, sekujur tubuh yang terdapat kusta sembuh dalam sekejap. Sembuh dalam sekejap sehingga kulitnya yang penuh dengan luka-luka kusta itu, penuh dengan borok, penuh dengan nanah dan darah, dalam waktu yang sekejap luar biasa, hilang tanpa bekas. Subhanallah. Tentu alangkah senangnya ini orang. Sujud syukur dia. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah menyembuhkan penyakit kusta saya. Pak, terima kasih Pak. Ternyata Anda tabib yang saya cari. Iya. Lalu kira-kira kau mau apa lagi wahai orang yang disembuhkan oleh Allah? Iya Pak, saya tuh miskin. Saya sedang mencari pekerjaan yang kira-kira bisa menghasilkan uang. Oh, kalau kamu mau, saya kasih hadiah buat kamu. Di balik bukit sana, itu ada seekor kambing. Ya, ada seekor kambing, silakan kau bawa pulang itu kambing, ya, kau pelihara. Ya. Mudah-mudahan kambing itu bisa bermanfaat. Terima kasih Pak. Pergilah orang ini, dan betul ketika sampai orang ini pergi, orang yang berpenyakit kusta yang sembuh ini, dia segera berangkat ke balik bukit, ternyata situ betul ada seekor kambing. Senanglah dia, dibelah kambing itu sampai beranak pinak, satu menjadi dua, dua menjadi tiga, semakin banyak. Maka dalam waktu yang cepat ini orang ini menjadi orang yang kaya raya. Adapun orang yang kedua, menurut baginda Rasulullah, orang yang berkepala gundul ini juga sama. Dia dipertemukan oleh tabib tadi yang ternyata adalah malaikat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Anda mau kemana? Saya mau mencari tabib Tuhan. Mencari tabib? Iya. Memangnya Anda punya penyakit apa? Kau lihat Tuhan, kepalaku gundul. Saya dari mulai lahir sampai setua ini rambut, ini kepala belum pernah tumbuh satu lembar pun rambut. Ini yang membuat saya kemudian dicerca, dihina, direndahkan oleh banyak orang. Barangkali Tuhan punya kenalan tabib yang bisa memberikan saya obat. Akhirnya, oh baik, kebetulan nih Tuhan saya punya cairan obat. Barangkali bisa menyembuhkan kepala Anda. Yang benar, ya dicoba mah apa salahnya. Diberilah satu tetes, dua tetes di telapak tangan, kemudian diusapkan di kepala. Diusapkan di kepala, dan atas izin Allah, kepala orang itu tiba-tiba tumbuh 1 senti, 2 senti, rambut. Sehingga dalam waktu yang sangat cepat, ya, tidak membutuhkan waktu yang lama, rambutnya segera tumbuh rambut yang sangat lebat. Ya. Kepalanya tumbuh rambut yang sangat lebat. Wah, dia senang luar biasa. Seumur hidup saya belum pernah punya rambut seindah ini. Terima kasih Tuhan. Anda ternyata orang yang selama saya cari. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama ya. Kau ingin punya apa lagi? Iya Tuhan, saya tuh orang miskin. Iya. Bisakah Tuhan bisa nolong saya punya pekerjaan barangkali? Oh, itu mah gampang. Coba kamu pergi ke balik bukit itu. Di bukit itu ada seekor sapi, ya. Kau pelihara. Ya. Kau pelihara, mudah-mudahan sapi itu bisa bermanfaat. Terima kasih Tuhan. Akhirnya orang ini pun pergi, dan orang yang kepalanya gundul ini yang kemudian disembuhkan, dia pergi ke balik bukit dan betul dia menemukan 1 ekor sapi di sana. Dipelihara sapi itu, ya, sering dengan berjalan waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sapinya kemudian beranak pinak, sampai sapinya menjadi banyak luar biasa. Dan dia oleh Allah diberikan kekayaan yang berlimpah ruah. Adapun orang yang ketiga, orang yang bermata buta ini, sama dia juga oleh Allah dihadirkan, dipertemukan dengan seorang tabib tadi. Tuhan mau kemana?
Eh, saya mencari tabib Tuan. Anda siapa? Oh, saya seorang pengembara. Lagi mampir ke tempat ini. Oh gitu. Ya Tuan, barangkali Tuan punya kenalan lah tabib yang bisa menyembuhkan mata saya. Oh, Anda matanya nggak bisa melihat? Iya Tuan, dari mulai bayi. Oh, ini saya punya cairan nih, barangkali bisa menyembuhkan mata Anda. Oh, yang benar, iya. Nanti semakin parah. Enggak, insya Allah ya. Dituangkanlah cairan itu di telapaknya, diusapkan kedua matanya itu. Dengan izin Allah, matanya yang semula dua-duanya itu buta dari lahir, dengan izin Allah bisa melihat normal. Dia luar biasa gembiranya, bersyukur kepada Allah. Dia sujud syukur, matanya bisa melihat. Akhirnya, Tuhan terima kasih, Anda rupanya orang yang Allah kirim untuk saya yang bisa menyembuhkan kedua mata saya. Terima kasih Tuhan. Iya sama-sama. Kau mau apa? Tuhan, saya pengen punya kambing supaya nanti bisa bermanfaat untuk kehidupan saya. Saya itu orang miskin. Barangkali Tuhan bisa memberikan saya seekor kambing lah. Nanti kalau sudah ada kambingnya akan saya balikin untuk modal awal saya berusaha. Oh, itu gampang ya. Coba kau pergi ke bukit itu, di sana pun ada seekor kambing, kau ambillah. Kau ambil di sana, nanti insya Allah kambing itu akan bermanfaat untuk Anda. Pergilah dia ke balik bukit, dan betul di balik bukit itu ada kambing yang sedang hamil ya, yang bunting. Dibawalah kambing ini pulang, dipelihara setahun, 2 tahun, 3 tahun, kambing ini menjadi banyak luar biasa. Kemudian Allah pun menguji ketiganya ya. Pertama Allah menghadirkan orang yang berpenyakit kusta, yang padahal itu juga malaikat yang tadi. Malaikat yang awalnya memberikan obat, kemudian datang lagi ketiga-tiganya. Pertama datang ke orang yang berpenyakit kusta. Orang yang berpenyakit kusta dan disembuhkan oleh Allah. Dan dia si malaikat ini merubah dirinya orang yang berpenyakit kusta. Datanglah ke orang ini, wahai Tuhan, minta makan, minta sedekah, saya belum makan Tuhan. Nah ini orang yang dulu punya penyakit kusta ngeliat dia kaget. Wah, ini orang berpenyakit kusta. Timbullah kesombongannya. Hai orang yang berpenyakit kusta, pergi kau dari sini. Tuhan saya belum makan. Ya kau cari, jangan di sini. Minta sedekahnya sedikit saja, nggak bisa. Kamu ingat nggak dulu? Saya dulu dihina seperti kamu. Saya sabar kok, saya kuat kok. Kamu juga sama, harus sabar. Kamu carilah uang di luar sana, jangan di sini. Tuhan sedikit saja, nggak bisa, kau pergi. Kata orang yang berpenyakit kusta ini, Tuhan itu kan dulu juga berpenyakit kusta kan, tapi Allah sembuhkan. Kenapa Tuhan kemudian sombong, lupa bahwa Anda telah disembuhkan oleh Allah. Kalau Anda tidak mau bertobat kepada Allah, niscaya Allah akan mengembalikan Anda seperti dulu kala punya penyakit kusta. Enak saja, saya sudah sembuh, gak bakal datang penyakit itu kembali. Gak mungkin, saya sudah sembuh. Ya, coba lihat besok-besok seperti apa. Pergilah orang ini, dan betul orang yang punya penyakit kusta ini disembuhkan oleh Allah. Karena dia sombong, penyakit kustanya kembali datang. Seluruh badannya gatal-gatal, keluar darah dan nanah. Dia sujud nangis di hadapan Allah. Ya Allah, aku telah sombong, aku telah melupakan bahwa Engkau telah memberikan aku penyakit. Aku termasuk orang yang gak bersyukur ya Allah. Dikembalikan dalam posisi semula dia berpenyakit kusta. Naudzubillah min dzalik. Adapun orang yang kedua kembali diuji oleh Allah dengan dihadirkan orang yang ternyata ada malaikat ya. Malaikat yang berpenampilan seperti orang yang gundul ini, seperti dulu. Datang dia, Tuhan, permisi Tuhan, saya minta sodakohnya, minta makan Tuhan. Saya dari pagi belum makan. Kaget dia. Orang berkepala gundul. Kamu ngapain ke sini? Saya minta makan Tuhan, saya belum makan. Tidak bisa.
Kau cari tempat lain lah. Tuhan kan banyak hartanya. Saya mintalah barang sedikit makanan. Saya belum makan. Tidak bisa. Kau ini orang jelek, kepala gundul. Pergi kau, jangan di sini. Aku jijik lihat kamu. Orang yang gundul ini yang adalah malaikat bilang, Tuhan juga dulu kepalanya gundul seperti saya kan. Kemudian Tuhan disembuhkan oleh Allah, Tuhan diberikan seekor sapi, dan Tuhan diberikan kekayaan oleh Allah. Kenapa Anda lupa itu? Kata orang yang gundul ini dalam hatinya, kok dia tahu ya? Kok dia tahu ya? Jangan sembarangan bicara. Saya punya rambut ini yang sebagus ini dari kecil. Enggak, Anda dari kecil itu botak dan gundul. Allah kemudian memberikan kesembuhan pada kepala Anda ditumbuhkan rambutnya yang semula gundul itu. Kamu jangan sembarang bilang, kau pergi. Daripada kau bikin saya jengkel, kau pergi. Baik Tuhan, saya akan pergi. Tapi semoga Anda dengan tidak bersyukurnya, dengan Anda sombong, Allah mengembalikan kondisi Anda seperti semula. Betul, ketika ini orang pergi, tiba-tiba kepala yang sudah banyak tumbuh rambut kembali oleh Allah dikembalikan dalam bentuk yang semula. Dia gundul lagi, kaget dia. Sujud nangis di hadapan Allah, ya Allah. Ternyata betul, aku enggak bersyukur ya Allah. Aku mengembalikan kepalaku seperti semula, nangis dia, kembali gundul. Na'udzubillah min dzalik ya. Nah, tinggal yang ketiga nih, orang yang buta, malaikat ini datang juga. Bertamu dan dia berpura-pura menjadi orang yang buta. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Tuan, saya matanya buta. Oh, gimana? Ada yang saya bantu? Saya minta ongkos Tuan, minta uang buat makan. Saya dari kemarin belum makan. Oh, Anda belum makan? Masya Allah, sebentar ya. Kalau yang ketiga ini orang baik dia. Ya. Dia masuk ke rumah, dia bawa sekantong emas, uang emas ya. Nih Tuan, Anda boleh pergi dengan membawa sekantong uang ini. Tuan, ini kebanyakan. Tidak apa-apa. Semoga uang ini bisa membuat Anda ya, bisa bertahan untuk waktu yang lama. Sehingga Anda nggak meminta-minta ke orang-orang. Ini saya kasih uang banyak ya untuk makan sekian bulan. Terima kasih Tuan. Ternyata Anda tuh orang baik. Maksudnya, saya bukan orang musafir, bukan pula orang yang buta. Anda siapa? Sesungguhnya Allah mengutus saya adalah malaikat. Oh, malaikat? Iya. Anda termasuk orang yang pandai bersyukur Tuhan. Anda bersyukur kepada Allah dengan Anda tetap rendah hati dan tidak sombong. Ketika Anda melihat saya dengan kondisi buta, Anda ingat peristiwa dulu dan Anda bertobat kepada Allah, Anda pun kemudian terdorong untuk bersedekah. Anda luar biasa, Anda lulus menghadapi ujian Allah. Sementara dua teman Anda yang berpenyakit kusta dan punya penyakit gundul, mereka kadang nggak mau bersyukur kepada Allah. Mereka sombong ketika Allah memberikan kekayaan. Ketika Allah merubah kehidupan mereka, dia sombong. Allah mengembalikan mereka dalam bentuk yang semula. Yang punya penyakit kusta dikembalikan lagi seperti dulu punya penyakit kusta. Yang kepalanya gundul oleh Allah kembali dibalikkan pada keadaan semula, dia gundul kembali. Tapi Anda tidak. Anda orang yang baik, Anda orang yang tidak melupakan sejarah, dan Anda orang yang bersyukur kepada Allah, sehingga Anda termasuk orang yang lulus menghadapi ujian. La azidannakum, Allah tambah nikmatnya untuk kalian. Jadi kisah ini harus menjadi sebuah itibar ya, bahwa siapa yang bersyukur kepada Allah, dia akan ditambah nikmatnya. Tapi siapa yang kufur kepada Allah, dia akan diberikan azab hukuman ya, seperti dua orang tadi yang dikembalikan oleh Allah dalam bentuk semula. Kalau kita kemudian oleh Allah ya menjadi orang yang fakir, orang yang miskin, lalu kemudian kita diberikan kekayaan oleh Allah, menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang berharta banyak, jangan pernah kita kemudian ingkar kepada Allah. Khawatir kalau kemudian kita dikembalikan menjadi orang miskin lagi. Dan itu banyak. Itu banyak ya. Betapa Allah murka kepada orang yang seperti itu. Yang berangkat dari orang yang tidak punya,
setelah dia menjadi orang kaya, dia lupa kepada Allah, dia balikkan menjadi orang yang miskin lagi. Sa'labah misalkan ya, sahabat baginda Rasulullah yang awalnya dia orang miskin, oleh Allah diberikan kekayaan, tapi dia lupa daratan, dia sombong, dia ingkar, maka Allah balikkan dia menjadi orang yang miskin lagi.